Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulansari dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan memberikan webinar mengenai pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan otak anak usia dini. Nah, bunda-bunda udah tahu belum apa aja sih yang menjadi dasar dari perkembangan otak anak usia dini itu? Nah, mari kita bahas ya bunda. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang apa sih pola asuh itu. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai otak anak. Nah, bunda-bunda tahu nggak apa itu pola asuh? Oke, ya, saya akan jelaskan ya bunda. Pola asuh itu adalah bagaimana cara orang tua memperlakukan anak dalam setiap halnya, seperti cara berkomunikasi, mendorong semangat anak, kemudian memberikan motivasi terhadap anak, dan juga melakukan banyak hal kepada anak. Adapun pola asuh menurut Glasgow yaitu sekumpulan sikap atau kebiasaan dari orang tua yang diturunkan kepada anak. Dan di situ orang tua akan berpikir bagaimana cara menghadapi setiap situasi yang akan mereka alami dari sikap penurunan atau kebiasaan atau sikap anak yang menurun dari orang tua itu tersebut. Ada juga menurut Singgi ya bun. Nah, Singgi ini berpendapat bahwa pola asuh itu sendiri yaitu cara orang tua dalam mempersiapkan anggota keluarganya yang lebih muda untuk mengambil sebuah keputusan yang dia inginkan. Nah, semua ini mereka atau orang tua ambil karena sebagai wujud agar anak tersebut bisa bertanggung jawab dan mandiri terhadap keputusan yang telah mereka ambil. Nah, seperti itu ya bun. Nah, yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai otak ya bun. Perlu bunda ketahui, otak termasuk bagian paling penting di dalam tubuh manusia karena termasuk pusat kendali dari kehidupan manusia itu sendiri, baik secara lahir maupun secara batin. Nah, kecenderungan kepribadian beragam bun, lebih terlihat dari sejak usia dini. Maka dari itu, perkembangan otak harus dilakukan sejak dalam kandungan ya bun. Dibimbing seperti didengarkan musik atau didengarkan qiraatul Quran, sering dibacakan Al-Quran, juga bisa sering-sering diajak interaksi. Kemudian orang tua juga, ketika anak sudah lahir, orang tua beserta lingkungannya juga harus mempersiapkan atau memainkan peran yang memberikan peran yang sangat positif, memberikan lingkungan yang positif kepada anak sebagai pembentukan dasar dari kepribadian anak itu sendiri ya bun, dan juga kecerdasan mereka. Adapun konsep dasar dalam perkembangan otak juga ada bun, jadi ada konsepnya bun. Nah, konsep dasar ini dikembangkan oleh The National Symposium on Early Childhood Science and Policy. Yang pertama, mereka itu mengemukakan, yang pertama adalah otak dibangun dari waktu ke waktu, jadi nggak langsung ya bun. Kemudian dari dasarnya dulu bun, lalu ke atas. Nah, di sini otak kan dibangun dari waktu ke waktu ya bun ya. Nah, berarti itu dari dalam kandungan, dari janin bun sampai mereka nanti lahir. Nah, sampai mereka lahir, sampai mereka berusia kurang lebih 6 tahun ya bun ya. Nah, dari waktu ke waktu itu, dari janin, bunda sudah bisa memberikan stimulus pada janinnya, seperti mendengarkan mereka musik, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian sering mengajak interaksi pada janin juga bisa ya bun. Nah, nanti ketika lahir, bunda juga bisa sering mengajak interaksi kepada anak. Nah, yang kedua adalah pengaruh interaktif gen dalam perkembangan otak. Nah, gen juga dapat mempengaruhi perkembangan otak anak bun. Jadi, tolong berikan contoh yang baik. Kemudian berikan lingkungan yang baik kepada anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu kapasitas otak untuk perubahan itu, setiap bertambahnya usia itu akan semakin menurun.
Dimana menurutnya di sini tuh bermaksud gini bun, semakin kita ajari anak, semakin kita memberikan stimulus ketika anak masih di bawah umur, maksudnya masih anak usia dini, itu mereka akan cepat menangkap bun. Jadi ketika anak sebelum berusia 7 tahun ke atas, berikan stimulus yang baik kepada anak-anak, karena mereka tuh cepat belajar, seperti itu ya bun. Adapun yang keempat yaitu kapasitas kognitif, emosional, dan sosial anak terjalin erat sepanjang kehidupan hidup. Bunda-bunda tahu nggak apa maksudnya? Nah, maksudnya itu yaitu adalah jadi stimulus yang telah kita berikan kepada anak dari dalam kandungan sampai usia 6 tahun itu akan terjalin erat bun, akan tertanam di dalam otak anak sampai nanti mereka dewasa. Jadi usahakan bunda-bunda memberikan stimulus yang baik dan lingkungan yang baik, juga hal-hal baik kepada anak-anakmu. Adapun yang terakhir dalam konsep dasar dalam perkembangan otak anak yaitu racun stres dapat merusak perkembangan otak anak. Ya, maksudnya itu seperti ini ya bun ya. Jadi kalau anak stres itu perkembangan otak mereka itu akan rusak bun, akan terhambat. Jadi usahakan selalu bahagiakan otak anak ya bun. Jangan buat stres mereka karena itu dapat merusak otak anak. Seperti itu ya bun. Pembahasan berikutnya di sini saya akan membahas mengenai macam-macam pola asuh menurut Diana Brumin. Mungkin bunda-bunda sudah ada yang tahu tentang macam-macam pola asuh menurut Diana Brumin atau yang bunda-bunda tahu. Oke, pola asuh yang pertama yaitu ada pola asuh autoritatif bun, atau biasa disebut pola asuh demokratis. Di sini pola asuh ini hubungan antara orang tua dengan anak itu sangat amatlah dekat bun. Nah, sebab pada pola asuh ini orang tua itu membuat aturan dan bersikap tegas terhadap anak-anaknya bun. Jadi orang tua itu tidak mengekang bun. Jadi orang tua membebaskan apa yang diinginkan anaknya, tapi tetap dalam pengawasan, jadi orang tua tuh selalu membimbing anak gitu loh bun, seperti itu, membiarkan mereka untuk mengeksplor apa yang ada di lingkungan, tapi tetap dalam pengawasan. Nah, pola asuh yang kedua yaitu ada pola asuh permisif bun. Pola asuh permisif ini orang tua dan anak, hubungan antara orang tua dengan anak ini cenderung kurang hangat. Seperti ini, orang tua membebaskan anak-anaknya untuk melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa pengawasan. Jadi orang tuanya sibuk sendiri dan anaknya dibebaskan untuk memilih apapun yang dia sukai. Nah, pola asuh ini bisa menyebabkan anak menjadi kurangnya kontrol bun. Jadi ketika nantinya hal yang kurang diinginkan bunda-bunda terjadi, nanti bunda akan biasanya anak akan, ketika kita nasehatin itu anak akan cenderung tidak mendengarkan bun, karena dia sudah terbiasa melakukan apapun itu tanpa kontrol, tanpa kita melarangnya. Seperti itu ya bun ya. Udah, mungkin dari sini ada pertanyaan tentang pola asuh permisif ataupun autoritatif tadi bun. Baik, saya lanjut ya bun. Pola asuh yang ketiga itu ada pola asuh autoritarian atau pola asuh otoriter bun. Nah, di sini hubungan orang tua dengan anak itu terkesan sangat terpaksa bun. Mungkin orang tua itu terlalu menuntut anaknya. Jadi anak itu harus menjadi seperti apa yang diinginkan orang tua. Orang tuanya bilang A, anak juga harus menuruti. Seperti itu ya bun. Dan pola asuh ini sangat mengganggu mental anak, bisa membuat anak itu stres dan depresi bun, karena merasa tertekan dengan keinginan bunda-bundanya, dengan keinginan orang tuanya yang harus seperti ini, harus bisa ini, harus bisa itu, tidak dibebaskan sebebas-bebasnya untuk mengambil sebuah keputusan. Dan pola asuh ini membuat anak menjadi kaku, sering menyendiri, seperti itu ya bun ya, dan kurang terbuka kepada orang tuanya. Dan nantinya kalau si anak ini melanggar, orang tuanya akan menghukum mereka. Jadi mereka tuh takut gitu loh bun. Jadi mereka kurang bebas, seperti itu ya bun. Jadi jangan lakukan pola asuh ini ya bun ya, karena ini sangat mengganggu mental anak, bisa membuat anak itu menjadi down bun, seperti itu. Anak juga akan merasa tertekan, bisa juga sampai depresi bun.
Dan selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai problematika orang tua di dalam mengembangkan otak anak ya Bun ya. Ini studi yang telah saya lakukan di lingkungan sekitar saya. Mungkin bunda-bunda mau menceritakan tentang pengalamannya di lingkungannya, atau bahkan bunda sendiri mengalami problematika ketika bunda memberikan stimulus untuk mengembangkan otak anak bunda. Bisa juga disampaikan ya Bun ya di sini ya. Mari kita bahas dulu problematika yang terjadi di lingkungan saya. Yang pertama di lingkungan saya yaitu kurangnya pendampingan terhadap anak yang orang tuanya jauh Bun. Di sini sebagai contohnya yaitu orang tuanya bekerja di luar kota. Nah, anaknya itu dititipkan kepada keluarganya ataupun kepada baby sister. Nah, tetapi keluarganya di sini atau baby sisternya yang mengasuh si anak ini kurang mengerti tentang stimulus cara mengembangkan otak. Jadi, mereka hanya sekedar mengasuh saja tanpa memberikan stimulus, tanpa memberikan rangsangan kepada anak untuk mengembangkan otak anak itu tadi ya. Kemudian yang kedua yaitu tidak menciptakan kedekatan dan ikatan antara orang tua dengan si anak. Jadi seperti pola asuh permisif tadi ya Bun ya, yaitu orang tua cenderung menjaga jarak dengan anaknya, kurangnya interaksi, kemudian membebaskan anak untuk bermain apa saja tanpa diberikan bimbingan, tanpa diberikan pengarahan cara bermain yang tepat itu seperti apa, cara bersikap yang baik, yang sopan itu seperti apa, seperti itu ya Bun ya. Kemudian yang ketiga itu ada kurangnya memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak. Mungkin di sini orang tua itu berpikir bahwa mereka sudah memberikan kasih sayang yang cukup dengan memberikan apapun yang anak inginkan. Padahal memberikan semua hal yang diinginkan anak itu bukan termasuk kasih sayang ya Bun ya. Ya kasih sayang tapi kurang tepat dalam memberikan kasih sayang. Jadi harus ada pendekatan seperti itu ya Bun ya. Tidak selalu apa-apa yang diinginkan si anak itu diberikan orang tuanya, seperti itu. Adapun problematika yang keempat yaitu kurangnya orang tua dalam mengajak anak dalam berinteraksi. Nah, di sini tuh perlu ya Bun ya membangun sebuah komunikasi dengan anak agar orang tua itu selalu merasa dekat dengan anak, begitupun sebaliknya anak merasa dekat dengan orang tua, anak merasa diperhatikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan orang tua. Seperti contohnya ketika anak sedang bermain, bunda menanyai setelah bermain, tadi mainan apa nak, bermain sama siapa aja, seperti itu ya Bun. Atau ketika anak pulang sekolah, tadi belajar apa sama bu bunda di sekolah, seperti itu ya Bun. Yang kelima yaitu orang tua tidak membiarkan anak untuk bergerak aktif, seperti contohnya pola asuh autoritarian tadi, yaitu orang tua di sini cenderung mengekang ya Bun ya, terlalu mengatur aktivitas apa yang harus dilakukan anak, seperti itu. Anak tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ketika anak ingin bermain bersama temannya, cuma mau bermain kotor-kotoran ya Bun ya, contohnya kan anak suka ya bermain kotor-kotoran kayak masak-masakan. Anak perempuan itu kan suka ya Bun main masak-masakan, dan orang tua itu tidak suka bermain, anaknya tidak diperbolehkan untuk bermain kotor-kotoran, seperti itu ya Bun. Kemudian yang keenam yaitu orang tua terlalu memaksa dalam memberikan stimulus kepada anak. Contohnya saja ketika anak usia 4 tahun ya Bun ya. Di sini kan usia 4 tahun belum dianjurkan anak untuk belajar menulis atau bahkan membaca. Nah, orang tua ini menuntut si anaknya, bahkan menyuruh gurunya di sekolah, di TK, di RA atau di PAUD-nya itu suruh mengajari anaknya untuk bisa menulis, harus bisa membaca, seperti itu. Itu stimulus yang kurang tepat diberikan ke anak karena itu belum waktunya. Jadi di sini Bunda harus mengikuti stimulus apa yang harus dikembangkan di dalam otak anak ketika usia dari janin sampai usia 6 tahun. Itu tahapan stimulusnya itu Bunda harus tahu, seperti itu ya Bun. Dan yang terakhir yaitu adalah Bunda atau orang tua tidak memberikan lingkungan yang baik kepada anak, tidak memberikan contoh yang baik kepada anak, seperti itu. Bunda menginginkan anaknya bersikap baik, berbuat baik, tetapi Bunda sendiri, orang tua sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Itu sangat salah besar ya Bun. Jadi
ketika kita menginginkan anak kita menjadi orang yang sangat disiplin atau mandiri, orang tua juga harus mengajarkan seperti itu ya Bun ya, harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Contohnya saja ketika selesai makan harus segera dibereskan, seperti harus segera dicuci piringnya, itu juga mengajarkan kedisiplinan ya Bun. Setelah bangun tidur membereskan kamarnya sendiri seperti itu. Kemudian dan memberikan stimulus ini, memberikan lingkungan ini tidak hanya ketika anak sudah lahir Bun, tapi juga ketika dalam kandungan. Contohnya saja Bunda sering mengajak interaksi terhadap janin, itu juga bisa memberikan lingkungan yang baik kepada anak. Kemudian juga Bunda bisa melakukan mendengarkan musik klasik gitu Bun ya. Bisa juga mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an ketika anak dalam kandungan ya Bun. Nah, di sini ada pun strategi yang harus Bunda lakukan agar untuk mengembangkan otak anak dari problematika yang sebelumnya, yaitu menurut saya yaitu memberikan gizi yang seimbang untuk anak ya Bun ya. Jadi gizi yang seimbang untuk anak itu diberikan ketika masih dalam kandungan sampai nanti. Contohnya saja ketika masih dalam kandungan, bunda-bunda bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi. Kemudian Bunda juga bisa memberikan suplemen tambahan seperti itu ya Bun. Kemudian ketika anak baru lahir, memberikan ASI yang eksklusif kepada anak sebagai asupan yang terbaik untuk anaknya. Kemudian yang kedua yaitu membangun hubungan emosional antara orang tua dengan anak dengan cara yaitu seringnya mengajak anak untuk berinteraksi, kemudian seringnya mengajak anak untuk bermain bersama seperti itu ya Bun. Kemudian memberikan sentuhan seperti memeluk anak sambil bilang sayang, bunda sayang sama dede, seperti itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, orang tua bisa menciptakan hubungan yang positif untuk anak. Jadi jangan menggunakan kekerasan terhadap anak ketika bunda atau ketika ayah sedang memberikan stimulus. Mungkin stimulusnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang bunda-bunda inginkan, tapi jangan gunakan kekerasan, tapi gunakan dengan kelembutan ya Bun, agar anak bisa nyaman ketika bunda atau ayah melakukan pendekatan. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu membahagiakan otak anak. Dan ini dapat berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan otak anak. Contohnya aja, orang tua bisa kayak sebelum tidur anaknya dibacakan buku cerita atau memilih mainan yang sesuai dengan usia anak. Contohnya seperti usia 5 atau 6 tahun, waktunya anak-anak bermain kayak main masak-masakan, diajari main dakon atau main ular tangga, seperti itu ya Bun. Kemudian yang kelima yaitu membiarkan anak untuk bergerak aktif, membiarkan anak bermain dengan teman sebayanya Bun, contohnya. Jadi biarkan anak bermain, mengeksplorasi apa yang ada di lingkungannya, seperti itu, tidak mengekang anak. Kemudian bunda-bunda, karena sekarang kan masa pandemi dan banyak kegiatan yang bisa dilakukan bunda dengan anak, itu kan bisa ya. Contohnya saja kan sekarang banyak orang tua, banyak bunda-bunda yang suka berkebun. Nah, bunda bisa mengajak anak bunda untuk berkebun bersama, seperti itu Bun. Bunda bisa melatih motorik kasar mereka ya Bun ya. Kemudian yang keenam ada memberikan stimulus yang sesuai dengan usia anak. Contohnya bermain puzzle atau menyusun Lego, itu untuk anak yang berusia 12 sampai 18 bulan, kurang lebih sekitar umur 1 tahun lebih ya Bun ya. Kemudian nanti sedikit-sedikit mengenal huruf, seperti itu bisa dilakukan ketika anak usia 4 sampai 5 tahun, seperti itu. Mengenal saja ya Bun ya, masih belajar untuk mengenal huruf, seperti itu. Dari sini paham ya Bun apa yang telah saya jelaskan tadi mengenai tentang pola asuh, tentang otak, ada macam-macam pola asuh, kemudian problematika yang terjadi di lingkungan saya, juga ada strategi terhadap problematika yang terjadi tadi. Nah, di sini dapat saya simpulkan ya Bun ya, tentang pola asuh tadi itu yaitu merupakan segala sesuatu bentuk proses interaksi meliputi sikap,
atau cara orang tua dalam mendidik dan mempengaruhi anak untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap anak ya Bun ya. Kemudian dan semua ini dapat mempengaruhi perkembangan otak anak karena otak anak ini sangat penting yang telah saya jelaskan tadi. Otak anak sebagai pelengkap tubuh manusia yang sangat penting, sebab otak adalah pusat kendali kehidupan manusia, ya baik secara lahir maupun secara batin, seperti itu ya Bun. Kemudian tadi juga saya ada membahas tentang 3 macam pola asuh mengenai Diana Brumin. Yang pertama ada pola asuh autoritatif atau demokratis, kemudian ada pola asuh permisif, yaitu dimana orang tua menjaga jarak dengan anaknya. Kemudian yang ketiga ada pola asuh authoritarian atau pola asuh otoriter, ya, dimana orang tua memaksakan kehendak terhadap apa yang akan dilakukan anaknya. Kemudian dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah peletak utama membentuk pahatan di dalam otak anak ya Bun ya. Sangat diperlukan pendidikan bagi calon orang tua di luaran sana atau pasangan baru ya Bun, terkait pola asuh mereka. Jika kelak mereka nanti mempunyai anak, mereka akan menggunakan pola asuh yang seperti apa. Di sini orang tua atau pasangan-pasangan baru harus mengerti macam-macam tentang pola asuh dan bagaimana cara memberikan stimulus yang baik kepada anak mereka nantinya. Bisa juga pasangan baru bisa mencari problematika apa yang terjadi di lingkungan terhadap perkembangan otak anak yang seperti yang setelah saya lakukan tadi ya Bun, dan bagaimana strategi cara penanganannya seperti itu agar nantinya ketika terjadi sesuatu pada anak mereka sudah siap untuk memberikan solusi terbaik untuk anak-anak mereka. Dan usahakan selalu memberikan cinta kepada anak, selalu membahagiakan otak anak, selalu mengajak anak berkomunikasi agar hubungan antara orang tua dengan si anak itu dapat terjalin dengan erat Bun sampai nanti mereka dewasa. Karena cinta dan kasih sayang ini sangat mempengaruhi perkembangan otak anak dan sangat mempengaruhi juga hati anak Bun. Dan semua ini dilakukan ketika mereka masih dalam kandungan sampai nanti mereka lahir, seperti itu ya Bun. Sekian dari apa yang telah saya sampaikan tadi ya Bunda-bunda. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin saya ada salah kata atau salah pengucapan atau mungkin materi yang saya sampaikan masih banyak kurangnya ya Bunda. Mohon dimaklumi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya Bunda.